Dunia digital modern yang sehari-hari kita jelajahi melalui mesin pencari dan media sosial hanyalah lapisan permukaan tipis dari keseluruhan internet. Namun di bawah lapisan yang dikenal sebagai surface web tersebut, terbentanglah suatu dimensi yang jauh lebih luas dan seringkali tidak terlihat, yang dikenal sebagai deep web, dan bagian paling gelapnya adalah dark web. Memahami dark web bukan sekedar mengenali tempat aktivitas ilegal. Ini adalah tentang membedah sebuah arsitektur teknologi yang dirancang untuk anonimitas ekstrim, sebuah ruang di mana prinsip-prinsip kebebasan informasi dan perdagangan gelap saling bertabrakan. Deep Web mencakup semua konten internet yang tidak terindeks oleh mesin pencari konvensional, seperti database akademik, arsip perusahaan, email pribadi, dan halaman-halaman yang dilindungi oleh password. Dark Web adalah irisan kecil, namun paling kontroversial dari Deep Web yang sengaja disembunyikan dan memerlukan perangkat lunak khusus seperti Tor untuk mengakses. Struktur unik Dark Web adalah fondasi dari segala dinamika yang terjadi di dalamnya. Kunci keberadaan Dark Web terletak pada teknologi enkripsi berlapis yang digunakan Tor. Tor bekerja dengan cara merutekan lalu lintas data pengguna melalui jaringan global yang terdiri dari ribuan relay atau simpul sukarela. Proses perutean ini diibaratkan seperti mengupas lapisan-lapisan bawang. Setiap lapisan mengenkripsi data, dan setiap simpul hanya mengetahui alamat simpul sebelumnya dan simpul berikutnya. Informasi mengenai sumber data asli pengguna dan tujuan akhirnya tersembunyi secara efektif. Pengguna yang ingin mengakses dark web menggunakan Tor browser yang secara otomatis menghubungkan mereka ke jaringan entry node Tor. Data kemudian melewati beberapa middle node sebelum akhirnya keluar melalui exit node yang mengarah ke surface web, atau yang lebih penting, ke hidden service di dalam dark web itu sendiri. Alamat hidden service ini memiliki akhiran unik berupa .onion, sebuah pseudo top level domain yang tidak terdaftar dalam sistem DNS konvensional dan hanya dapat diakses melalui jaringan Tor. Anonimitas berlapis inilah yang menciptakan perlindungan baik bagi pengguna maupun bagi penyedia layanan gelap, sehingga kemungkinan mereka beroperasi di luar jangkauan penegak hukum yurisdiksi manapun. Keandalan anonimitas ini bagaimanapun tidak mutlak. Pergerakan data yang lambat dan kerentanan pada entry atau exit nodes yang dikendalikan oleh pihak yang bermusuhan terkadang dapat mengungkap identitas pengguna. Namun secara umum, arsitektur onion routing tetap menjadi benteng terkuat bagi privasi dan kerahasiaan digital. Dinamika paling terkenal dari dark web adalah keberadaannya sebagai pasar gelap digital. Pasar-pasar ini beroperasi layaknya e-commerce raksasa di surface web atau jaringan konvensional, lengkap dengan sistem ulasan pelanggan, peringkat penjual, dan dukungan pelanggan. Namun, komoditas yang diperdagangkan sangatlah ilegal. Pasar gelap berfungsi sebagai platform yang memediasi transaksi, menghilangkan kebutuhan interaksi langsung antara pembeli dan penjual yang rentan. Transaksinya hampir secara eksklusif bergantung pada mata uang kripto, khususnya Bitcoin atau BTC dan Monero atau XMR. Penggunaan mata uang kripto yang terdesentralisasi dan sulit dilacak sangat penting untuk menjaga anonimitas finansial. Monero dengan fitur privasi bawaannya yang lebih canggih semakin populer karena menawarkan tingkat kerahasiaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Bitcoin. Komoditas yang diperdagangkan di pasar gelap ini sangat beragam dan mengkhawatirkan. Kategori utamanya meliputi narkotika dan obat terlarang. Ini adalah komoditas utama dan paling dominan di pasar gelap, di mana segala jenis obat-obatan dapat ditemukan dan dikirim secara terenkripsi. Data curian dan identitas, data pribadi, nomor kartu kredit, akun bank yang diretas, dan false atau paket lengkap data identitas untuk pencurian identitas diperjualbelikan secara massal.
persenjataan, dan bahan peledak. Meskipun transaksi ini lebih rumit karena tantangan logistik pengiriman fisik, pasar gelap menjadi medium untuk memperdagangkan senjata api dan manual pembuatan bom. Layanan kriminal, layanan hacking, botnet untuk serangan distribut denial of service atau DDoS, malware canggih, hingga layanan pembunuhan kontrak yang seringkali terbukti hanya penipuan. Meskipun narasi tentang dark web didominasi oleh kejahatan, penting untuk diakui bahwa teknologi yang mendasarinya yaitu Tor, pada awalnya dirancang dan didanai untuk tujuan etis dan sah, yakni memfasilitasi komunikasi yang aman dan anonim. Tor dan dark web menyediakan tempat berlindung digital bagi berbagai kelompok yang sangat membutuhkan privasi. Pertama, privasi sumber rahasia. Di negara-negara dengan kontrol ketat atau sensor media, dark web memungkinkan wartawan untuk berkomunikasi dengan sumber mereka tanpa takut dicegat oleh pemerintah. Platform seperti Secure Drop adalah contoh layanan hidden service yang didedikasikan untuk penerimaan dokumen rahasia secara anonim. Kedua, warga negara di rezim otoriter atau represif menggunakan Tor untuk mengakses informasi yang disensor, mengorganisir protes, dan menghindari pengawasan pemerintah yang kejam. Tor menjadi alat vital dalam perjuangan hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Ketiga, pengujian keamanan cyber. Profesional keamanan dan peneliti sering menggunakan Tor untuk menguji jaringan dan menganalisa malware di lingkungan yang aman dan anonim. Dengan demikian, dark web adalah manifestasi dari prinsip netralitas teknologi. Alat yang sama yang melindungi penjahat juga menjadi pelindung bagi kebebasan berekspresi. Keberadaan dark web memiliki implikasi serius terhadap masyarakat global, meluas dari keamanan cyber hingga geopolitik. Dari sudut pandang keamanan cyber, dark web adalah tempat inkubasi dan pasar untuk ancaman cyber canggih. Penjualan exploit zero day atau kerentanan perangkat lunak yang belum diketahui dan belum ditambal di dark web memungkinkan pelaku kejahatan cyber untuk meluncurkan serangan yang jauh lebih merusak. Selain itu, malware sebagai layanan memungkinkan individu dengan keterampilan teknis rendah untuk membeli perangkat lunak perusak dan melancarkan serangan ransomware atau phishing yang merugikan. Ini menunjukkan demokratisasi kejahatan cyber yang didorong oleh kemudahan akses ke alat-alat canggih di dark web. Secara geopolitik, dark web menawarkan ruang bagi entitas yang disponsori negara untuk melakukan operasi mata-mata dan serangan cyber tanpa meninggalkan jejak yang dapat diidentifikasi. Kelompok hacker yang didukung pemerintah menggunakan saluran terenkripsi Tor untuk merekrut, berkomunikasi, dan bahkan meluncurkan serangan terhadap infrastruktur penting negara lain. Interaksi antar aktor kejahatan cyber biasa dan aktor negara di dark web memerumit upaya untuk menentukan asal-usul serangan dan mengancam stabilitas digital global. Penegakan hukum menghadapi tantangan yang sangat besar dalam memerangi kejahatan di dark web. Sifat anonimitas yang melekat pada Tor ditambah dengan kompleksitas mata uang kripto dan yurisdiksi transnasional membuat pelacakan pelaku kejahatan menjadi proses yang panjang, mahal, dan memerlukan kolaborasi internasional yang intensif. Namun, aparat penegak hukum tidak pasif. Mereka terus mengembangkan teknik-teknik baru. Pertama, penelitian yang bertujuan untuk menemukan celah dalam jaringan Tor, seperti menganalisa timing data atau mengendalikan entry yang strategis. Kedua, penyelidikan finansial, melacak aliran dana kripto melalui analisa blockchain canggih yang meskipun pseudonim, tetap meninggalkan jejak transaksi. Ketiga, operasi infiltrasi. Penegak hukum sering menyamar sebagai pembeli atau penjual di pasar gelap untuk mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi administrator platform. Penutupan pasar-pasar besar seringkali merupakan hasil dari operasi infiltrasi jangka panjang.
Masa depan dark web memungkinkan akan ditandai oleh perlombaan senjata digital yang berkelanjutan ketika teknologi de-anonymization penegak hukum semakin maju. Para pengembang jaringan anonim seperti Tor akan merespons dengan protokol enkripsi yang lebih kuat. Tren yang muncul adalah pergeseran dari Tor ke teknologi anonimitas generasi berikutnya seperti I2P, atau bahkan jaringan blockchain terdesentralisasi yang secara intrinsik menawarkan fitur privasi yang lebih kuat, seperti Zero Knowledge Proof. Sebagai kesimpulan, dark web adalah realitas digital yang kompleks dan tidak dapat diabaikan. Ia berfungsi sebagai refleksi ekstrim dari internet, ruang yang berpotensi membebaskan dan memberdayakan, sekaligus menjadi sarang kejahatan terorganisir yang canggih. Memahami dark web adalah tentang bagaimana memahami kekuatan dan kelemahan anonimitas dan mengakui bahwa perjuangan untuk keamanan digital global tidak akan pernah selesai selama masih ada kebutuhan fundamental manusia akan privasi, baik untuk tujuan mulia maupun tujuan kekejian.